Oke, baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Aduh, kurang senang. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, semangat ya, luar biasa. Kita bersyukur hari ini kebaikan Tuhan. Kita masih dikasih hari baru lagi untuk kita bertemu dan lebih kita ada dalam pelajaran kita hari ini. Coba kita saling menyapa dengan teman di samping, boleh jabat tangan, boleh kasih senyum, supaya suasananya lebih enak, begitu. Ya. Baik, Pak cek dulu, mana ketua kelas? Semua hadir ya? Hadir tidak? Hadir? Hadir semua? Iya, puji Tuhan. Semua hadir menandakan bahwa semua punya semangat yang tinggi untuk mau datang belajar, mau datang ke sekolah. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita mau tuntunan Tuhan dulu di dalam doa, dan Pak minta salah satu teman bisa memimpin kita di dalam doa untuk kita memulai kegiatan kita. Siapa yang mau? Oke, luar biasa. Sikap doa semua ya. Baik, silakan duduk. Baik, terima kasih. Sebelumnya Pak ingin kita speaking dulu supaya semangat, supaya tadi-tadinya yang punya pikiran masih di rumah, yang punya pikiran masih di luar, yang pikiran masih di kantin, yang pikiran masih di mana-mana, kita speaking supaya lebih fokus dan semangat. Tadi gitu. Baik, jadi nanti saya mau perhatikan ke depan. Ya, nanti di sini kalau jika Pak bilang apa kabar ini pagi ini, kalian jawabnya pagi luar biasa dengan gerakannya pagi Luar biasa. Jika Pak bilang siapa kita, kalian jawabnya siswa kelas 7B. Terus Pak sambung, mana semangatnya? Kalian jawab semangat. Bisa? Bisa. Siap, oke, kita mulai. Apa kabarnya di pagi ini? Pagi luar biasa. Siapa kita? Siswa kelas 7B. Mana semangatnya? Semangat. Oke, baik, cek tangan. Masih ingat dengan materi yang kemarin? Materi yang kemarin masih tentang apa materi kemarin? Siapa yang masih ingat? Praaksara. Sama? Praaksara. Ya. Apa itu praaksara? Praaksara yang sebelum manusia mengenal tulisan. Saman praaksara berarti saman di mana manusia belum mengenal adanya Tulisan. Baik. Ya, masih ada bayangan. Mengawali materi kita, Pak ingin kalian mengamati sebuah gambar berhubungan dengan apa yang kalian tahu tentang sebuah saman. Ya. Coba semua perhatikan ke depan. Pada layar ini Pak tampilkan ada salah satu gambar di sini. Apa yang kalian tahu, apa yang kalian lihat, atau apa yang diceritakan pada gambar ini? Apa yang ada di benak kalian tentang gambar ini? Siapa? Ayo, jadi. Bagaimana? Mereka sedang fashion show. Ada yang lain? Itu adalah tata busana. Iya, tata busana. Silakan dulu.
Baik. Jadi manusia mengalami yang namanya perubahan. Kalau kemarin kita pada zaman praksa belum mengenal tulisan, mereka belum kenal yang namanya pakaian yang bagus, pakaian yang mewah. Dan pada zaman ini menunjukkan tentang suatu perkembangan yang sudah lebih modern, lebih betul. Kalau bilang itu mereka fashion show, ya gambar ini seperti menunjukkan ada fashion show. Tata bersama berbicara tentang tata rias, tata cara berpakaian yang lebih keren. Ya. Baik, dari gambar ini, adapun materi yang harus kita tempuh pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang kita harus tempuh di pagi hari ini, yang pertama coba kita sama-sama perhatikan di papan. Ya. Coba kita baca sama-sama. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, melalui materi pembelajaran program bersetting dengan metode studi literasi, peserta didik dapat mengidentifikasi metode periodisasi masa praksara secara biologis. Periodisasi masa praksara secara biologis. Yang kedua, melalui model pembelajaran program bersetting dengan metode studi literasi, menganalisis nilai-nilai budaya pada masa praksara. ya, nilai-nilai budaya pada masa praksara. Yang ketiga, melalui model pembelajaran program bersetting dengan metode studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan hasil analisis tentang periodisasi kehidupan manusia praksara secara biologis. ya, periodisasi kehidupan manusia praksara secara geologis. Ya, dari tujuan pembelajaran hari ini, Pak berharap kita semua sama-sama belajar, kita sama-sama menemukan, kita sama-sama mengetahui apa itu perkembangan geologis manusia pada zaman praksara. Nah, untuk mengetahui hal ini, Pak akan memperlihatkan kepada kalian sebuah video yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi untuk menyaksikan, untuk menonton video ini, Pak ingin kalian semua benar-benar mengamati dan melihat agar supaya tujuan kita pada pagi hari ini dapat tercapai. Dan setelah dari menonton video, kita akan bagi kelompok dan kita akan berdiskusi bersama. Dan ada LKPD lembar kerja peserta didik yang akan Pak bagikan untuk kita kerjakan secara bersama-sama. Baik, silakan perhatikan di depan. Kelihatan? Terang tidak? Oke, silakan saksikan.
Baik, sudah diperhatikan videonya? Sudah. Suka tidak di video ini? Suka. Ya. Itu adalah video bagaimana perkembangan kehidupan manusia pada zaman bahasa jika dilihat secara geologis. Dari video ini kira-kira kalian punya bayangan apa? Atau kalian bisa berpikir tentang sesuatu? Atau ada pertanyaan tentang video ini? Ya, silakan. Kenapa mereka mengenal tulisan? Ada lagi? Mengapa mereka suka hidup berbeda-beda? Ya, mengapa mereka suka hidup berbeda-beda? Jadi sebenarnya kedua pertanyaan ini bercuma. Ya. Mereka belum mengenal tulisan karena pada zaman mereka baru menemukan salah satu belum menemukan adanya alat tulis. Kemudian yang kedua, kehidupan mereka itu mereka fokus hanya kepada berburu dan meramu, hanya cari makan. Mereka tidak pusing seperti kita harus belajar. Mereka tidak seperti itu. Kenapa mereka harus berpindah-pindah? Karena ketergantungan kehidupan mereka itu pada alam. Alam menyediakan mereka makanan dan minuman. Jadi mereka tinggal di tempat berburu
yang liar terus mereka makan. Meramu, daun-daun, umbi-umbian yang ada di hutan mereka makan. Habis pindah lagi. Jadi keadaan yang menuntun mereka itu harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu disebut dengan ya baik. Dari video yang sudah kalian saksikan di sini Pak bagikan ada bahan ajar. Ada bahan ajar yang Pak bagikan. Ini berhubungan dengan video yang tadi kalian tonton. Dari video ini Pak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Coba perhatikan sini menjadi 4 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 bagi menjadi 4 kelompok. Nah, apa tujuannya? Kelompok ini Pak bagikan dan kita akan melakukan diskusi secara bersama-sama. Tiada yang rapidi yang Pak bagikan, kita kerjakan secara bersama-sama. Ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan video tadi yang sudah kalian saksikan, depan ajar yang sudah Pak kasih. Kalian bisa diskusi secara bersama-sama. Dan di tengah-tengah kalian melakukan diskusi, Pak akan melakukan pengamatan atau penilaian secara observasi. Jadi yang pasif, yang tidak aktif, yang suka ganggu-ganggu teman, yang tidak bantu teman, itu Pak akan nilai secara lebih khusus. Ya. Nah, kemudian di akhir diskusi kita akan presentasi bersama-sama. Dan setiap kelompok berhak mempertanggungjawabkan pekerjaannya dan kelompok lain mereka berhak untuk mengajukan pertanyaan atau kritik saran kepada kelompok yang melakukan presentasi. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa diterima? Bisa. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Semangat. Oke, baik. Ini ada LKPD-nya, Pak bagikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Waktu kita diskusi mau berapa menit? 20, 25, 30? Oke, 25 menit. Boleh. Silakan dikerjakan dan sambil dikerjakan Pak akan melakukan penilaian. Baik. Dari video yang tadi sudah disaksikan, silakan dikerjakan LKPD-nya. Waktu kita dari sekarang 25 menit. Silakan. Silakan dikerjakan.
baik-baik ya. Sudah 10 menit. 15 menit lagi. It's time to begin the third lesson.
Sedikit lagi ya. Yang sudah selesai kata yang pertama, dua, dan 5 menit lagi. Sedikit lagi ya.
Yang sudah selesai yang pertama 2 dan 5 menit lagi. Bagaimana? Sudah? Sudah. Satu menit lagi. Mulai dari sekarang. Baik, cukup sampai sekian. Sudah selesai semua? Kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kita. Dan kembali Pak ingatkan, setiap kelompok yang presentasi, kelompok lain berhak memberikan sanggahan, tanggapan, atau pertanyaan terhadap hasil pekerjaan kelompok yang mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan. Bagaimana? Kita mulai dari kelompok mana nih? Satu ada duluan atau bagaimana? Kita sepakat. Satu. Oke. Satu semangat? Semangat tidak? Semangat. Oke, baik. Silakan kepada kelompok satu mempresentasikan hasil pekerjaan. Itu tangan untuk kelompok satu. Tepuk tangan ini. 1, 2, 1, 1, 2,
tiga. Baik, silakan. Di sini. Pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Perkenalkan, saya Manda, teman saya Hani, Tiara, dan Mas. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk periodisasi masa praaksara. Bentuk periodisasi masa praaksara A. Saman Paleolitikum 50.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Saman ini disebut juga dengan saman batu tua. Hal ini karena pada saman tersebut manusia purba menggunakan batu-batu besar dan kasar seperti kapal pinggang. B. Saman Mesolitikum 10.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Saman Mesolitikum disebut saman batu tengah atau batu media karena saman ini terletak di tengah-tengah antara saman Paleolitikum dan saman Neolitikum. C. Saman Neolitikum 5.000 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi. Saman Neolitikum disebut dengan saman batu muda karena pada zaman ini telah menggunakan peralatan batu yang diasah lebih dari dan terlihat berikutnya. D. Saman Megalitikum 3.500 sampai 1.000 tahun sebelum Masehi. Saman Megalitikum merupakan periodisasi saman praaksara di mana manusia mulai membuat berbagai kebudayaan dari batu-batu besar. Nomor 2, jelaskan nilai-nilai budaya masa praaksara. A. Nilai religius adalah kepercayaan terhadap kaum halus. Ini disebut dengan animisme, dan kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut dengan dinamisme. B. Nilai gotong royong adalah masyarakat praaksara ini secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama, tentunya membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. C. Musyawarah dalam kehidupan berkelompok masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. D. Nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam masyarakat praaksara, yaitu dengan adanya berbagai tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Nomor 3, jelaskan analisis masa praaksara secara geologis dari masa ke masa. A. Arkeum. Saman ini merupakan saman tertua kira-kira berlangsung selama 2.500 juta tahun. B. Paleozoikum. Saman ini kehidupan mulai muncul. Saman primer atau saman hidup tua ini berlangsung sekitar 340 juta tahun. C. Mesozoikum. Saman ini disebut dengan saman sekunder atau pertengahan, kira-kira berlangsung selama 110 juta tahun. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Baik, itu adalah hasil pekerjaan dari kelompok 1. Dan jika ada pertanyaan khusus saran kritik dari teman-teman kelompok yang lain, silakan. Kenapa pada zaman Paleolitikum manusia purba menggunakan alat-alat dari Mengapa pada zaman apa tadi? Paleolitikum itu mereka menggunakan alat-alat itu dari batu. Karena pada zaman Paleolitikum belum ditemukan adanya logam atau listrik, sehingga pada zaman ini manusia purba menggunakan batu sebagai alat-alat dalam bertulis. Ya, jawaban satu karena pada zaman itu mereka belum menemukan logam seperti besi dan itu mereka belum temukan. Jadi alat yang dipakai itu adalah batu. Masih ada? Pas. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1, 2, 3, 1, 2. Silakan untuk kelompok berikut. Kelompok berapa lagi? 2. Di sini ya. Ada di kanan.
Ya, silakan. Silakan. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan bentuk periodisasi masa pelaksanaan. Jawaban pertama, bentuk periodisasi pelaksanaan pelaksanaan batu tua atau paleolitikum. Zaman paleolitikum berarti zaman batu tua. Periode ini ditandai dengan adanya perkakas yang terbuat dari batu kasar, sederhana dan sangat tinggi. Zaman batu Nadia atau Mesolitikum. Zaman Mesolitikum diperkirakan berlangsung pada masa Holosen awal setelah zaman es berakhir. Penduduk bergaya tinggi ialah Homo sapiens yang merupakan manusia cerdas. Zaman batu muda atau Neolitikum. Neolitikum merupakan perkembangan sama dari kejayaan batu Nadia. Nomor 2, jelaskan nilai-nilai budaya masa praksara. Nilai-nilai budaya masa praksara nilai religius adalah kepercayaan terhadap roh halus. Ini disebut dengan animisme, dan kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut dengan dinamisme. Nilai gotong royong adalah masyarakat praksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Nilai musyawarah dalam kehidupan berkelompok masyarakat praksara telah mengembangkan musyawarah. Nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam masyarakat praksara, yaitu dengan adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Ketiga, jelaskanlah analisis praksara secara geologis dari masa ke masa. Jawaban, analisis masa praksara secara geologis, bentuk bumi dan perilaku makhluk hidup dari masa ke masa menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Salah satunya periode ini masa praksara, zaman di mana manusia belum mengenal tulisan ini melalui 3 periodisasi, yaitu secara geologis, arkeologis, dan ekonomi. Ya, itu adalah hasil pekerjaan dari kelompok 2. Bagaimana? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada. Pertanyaan untuk kelompok 2, dijelaskan oleh kelompok 2 bahwa kehidupan manusia purba pada zaman batu tua paleolitikum adalah sangat primitif. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kehidupan primitif? Ya, apa itu kehidupan? Yang dimaksud dengan kehidupan secara primitif. Jadi pada paleolitikum, ya paleolitikum itu tadi menurut kelompok 2 bahwa itu kehidupan mereka itu primitif. Apa itu primitif? Jawaban, primitif adalah suatu kebudayaan masyarakat atau individu tertentu yang baru mengenal dunia luar atau jauh dari kebiasaan. Ya, jadi menurut mereka primitif itu kehidupan yang masih jauh dari kehidupan dunia luar atau jauh dari yang namanya kehidupan modern atau teknologi. Bagaimana? Cukup. Ya. Masih ada lagi? Pas. Oke, baik. Semangat buat kelompok 2. 1, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 3. Nah, dulu. Sekarang kelompok berapa lagi? 3. Silakan kelompok 3. Mempertanggungjawabkan harus balas dendam, harus bertanya.
Ya, silakan. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Cherry, teman-teman saya ada Novanti, Angel, dan juga Abi. Ya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk periodisasi pada masa praaksara. Jawaban yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman Paleolitikum berarti zaman batu tua. Periode ini ditandai dengan adanya perkakas yang terbuat dari batu kasar, sederhana, dan sangat primitif. Yang kedua, zaman batu Madia atau Mesolitikum. Zaman Mesolitikum diperkirakan berlangsung pada masa Holosen awal setelah zaman es berakhir. Yang ketiga, zaman batu muda atau Neolitikum. Zaman Neolitikum merupakan perkembangan zaman dari kebudayaan batu Madia. Yang kedua, jelaskan nilai-nilai budaya masa praaksara. Jawaban yang pertama, nilai religius adalah kepercayaan terhadap roh halus. Ini disebut dengan animisme, dan kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut dengan dinamisme. Yang kedua, nilai gotong royong adalah masyarakat praaksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Yang keempat, nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam masyarakat praaksara, yaitu dengan adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Yang ketiga, jelaskan analisis masa praaksara secara geologis dari masa ke masa. Jawaban A. Arkaekum. Zaman ini merupakan zaman tertua, kira-kira berlangsung selama 2.500 juta tahun. Yang B. Paleozoikum. Di zaman ini kehidupan mulai muncul. Zaman primer atau zaman hidup tua ini berlangsung sekitar 340 juta tahun. C. Mesozoikum. Zaman ini bisa juga disebut zaman sekunder atau pertengahan. Kira-kira berlangsung selama 140 juta tahun. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada teman-teman yang mau memberi pertanyaan, silakan. Ya, silakan menanggapi dan memberi pertanyaan. Silakan. Apakah nilai-nilai sama praaksara, yaitu animasi dan dinamisme, masih terus dirasakan atau praktiknya masih ada hingga sekarang? Ya, pertanyaannya apakah nilai-nilai nilai-nilai sama praaksara secara animisme dan dinamisme itu masih dirasakan hingga sekarang tidak? Silakan. Jawaban pertanyaan yang sangat menarik. Jadi sebenarnya praktek adanya kepercayaan animisme dan dinamisme sudah dilarang di NKRI karena negara Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan mengakui adanya 6 agama. Walaupun masih dijumpai adanya praktek animisme dan dinamisme karena alasan adat, budaya, dan sebagainya. Ya, jadi kita jawabannya bahwa praktik animisme dan dinamisme sampai sekarang itu sebenarnya masih ada karena alasan ada istiadat, kebiasaan, dan lain-lain. Tetapi sejatinya di Indonesia hanya diakui kalau agama. Dan kita sudah berketuhanan. Kalau animisme dan dinamisme itu tidak berketuhanan, tapi mereka percaya kepada roh pohon besar yang dianggap punya kekuatan gaib. Itu adalah keyakinan animisme dan dinamisme. Baik, itu jawaban dari kelompok 3. Masih ada lagi? Pas. Semangat buat kelompok 3. 1, 2, 3. 1, 2. Yang terakhir, kelompok 4. Silakan.
praksara. Jawaban bentuk periodisasi praksara dibagi menjadi tiga. Yang pertama, zaman batu tua atau paleolitikum. Zaman paleolitikum berarti zaman batu tua. Periode ini ditandai dengan adanya berkakas yang terbuat dari batu kasar, sederhana dan sangat primitif. Yang kedua, zaman batu media atau Mesolitikum. Zaman Mesolitikum diperkirakan berlangsung pada masa Asen awal setelah zaman es berakhir. Mendukung kebudayaan ini ialah Homo sapiens yang merupakan manusia cerdas. Yang ketiga, zaman batu muda atau Neolitikum. Zaman Neolitikum merupakan perkembangan zaman dan kebudayaan batu media. Soal nomor 2, jelaskan nilai-nilai kebudayaan masa praksara. Jawaban tidak religius. Tidak religius adalah kepercayaan terhadap roh halus. Ini disebut dengan animisme, dan kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut dengan dinamisme. Yang kedua, nilai gotong royong adalah masyarakat praksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contoh, membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, nilai musyawarah. Nilai musyawarah dalam kehidupan berkelompok masyarakat praksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Yang terakhir, nilai keadilan. Nilai keadilan juga diterapkan dalam masyarakat praksara, yaitu dengan adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keadilannya. Nomor 3, jelaskan analisis masa praksara secara geologis dari masa ke masa. Jawaban, analisis masa praksara secara geologis. Bentuk bumi ini berlaku makhluk dari masa ke masa menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Salah satunya periodisasi dari masa praksara. Sama ini di mana manusia belum mengenal tulisan, ini mengalami 3 periodisasi, yaitu secara geologis, arkeologis, dan teknologi. Baik, itu adalah hasil pekerjaan dari kelompok 4. Ada yang mau bertanya? Silakan. Pas. Berarti jawaban mereka paling keren. Tidak ada bertanya. Baik, kasih semangat buat kelompok 4. 1, 3. 1, 2. 1, 3, 2. Silakan. Jangan dulu. Baik, jadi itu adalah hasil pekerjaan kita semua dan sudah dipresentasikan secara bersama-sama. Jawabannya dikasih ke Pak akan melakukan penilaian. Nanti Pak kasih nilai ya. Nanti sebentar Pak bagikan hasil pekerjaannya. Baik, jadi ini hasil jawaban kalian. Pada dasarnya hasilnya semuanya bagus-bagus. Hasilnya sangat memuaskan. Bahkan jika dibanding dengan pertemuan yang lalu, ini hasilnya lebih meningkat, hasilnya lebih bagus. Bahkan pekerjaan kelompoknya lebih aktif, Pak suka, Pak senang, karena semuanya aktif bagus. Dan hasilnya cukup lumayan, lebih bagus dari pertemuan yang kemarin. Baik, kita sama-sama melihat di depan. Kesimpulan dari materi kita kali ini. Sebelum kita menyampaikan kesimpulannya, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyimpulkan hasil pekerjaan kita pada pagi hari ini, dari awal sampai yang terakhir materi kita. Salah satu teman bisa menyimpulkan, silakan. Di sini.
Silakan. Satu, bentuk fluidisasi sama berkasar. A. Sama Paleolitikum 50.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Sama ini disebut juga dengan sama batu tua. Hal ini karena pada sama tersebut manusia purba menggunakan batu-batu besar dan kasar seperti kapal genggam. B. Sama Mesolitikum 10.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Sama Mesolitikum disebut sama batu tengah atau batu mediam karena sama ini terletak di tengah-tengah antara sama Paleolitikum dan sama Neolitikum. C. Sama Neolitikum 5.000 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi. Sama Neolitikum disebut dengan sama batu muda karena pada sama ini telah menggunakan peralatan batu yang telah diasah lebih rapi dan terlihat bentuknya. D. Zaman Megalitikum 3.500 sampai 1.000 tahun sebelum Masehi. Zaman Megalitikum merupakan periodisasi sama Prakasara di mana manusia mulai membuat berbagai kebudayaan dari batu-batu besar. 2. Nilai-nilai kebudayaan masa Prakasara. A. Nilai religius adalah kepercayaan terhadap halus. Terhadap halus ini disebut dengan animisme dan kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut dengan dinamisme. B. Nilai gotong royong adalah masyarakat Prakasara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. C. Nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat Prakasara telah mengembangkan nilai musyawarah. D. Nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam masyarakat Prakasara, yaitu dengan adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. 3. Analisis masa Prakasara secara geologi. Bentuk bumi dan perilaku makhluk hidup pada masa ke masa menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Salah satunya periodisasi di masa Prakasara, sama di mana manusia belum mengenal semesta ini mengalami 3 periodisasi, yaitu secara biologis, arkeologis, dan perkembangannya. Oke, baik, silakan dulu. Tepuk tangan buat teman kita yang kesimpulan. 1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2. Ya, keren. Coba kita perhatikan ke depan. Periodisasi kehidupan manusia Prakasara secara geologis. Apa itu periodisasi? Periodisasi adalah suatu konsep dalam sejarah. Ini berbicara tentang pembagian waktu. Jadi ada tahapan, ada waktu-waktu yang dibagi di dalam suatu periode. Itu yang disebut dengan periodisasi. Saatnya jam keempat dimulai. Secara geologis, kehidupan manusia pada zaman Prakasara itu dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama, zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum ini adalah satu zaman di mana bumi masih panas, belum ada kehidupan. Arkaikum, bumi masih kosong, itu masih panas sekali, belum ada kehidupan. Kemudian yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum itu adalah satu zaman di mana sudah mulai muncul kehidupan. Kehidupan pertama yang terjadi pada zaman ini atau periode ini, yaitu baru munculnya hewan-hewan kecil seperti ikan, seperti katak, ular. Nah, itu baru muncul hewan-hewan kecil. Kemudian zaman Mesozoikum, di sini sudah muncul hewan-hewan yang bertubuh besar. Kita tahu hewan yang paling bertubuh besar, namanya apa? Iya, betul. Apa? Dinosaurus. Itu sudah mulai muncul. Kemudian yang berikut, yang namanya zaman Neozoikum. Zaman itu dibagi menjadi dua, zaman Tertian dan zaman Kuarter. Seperti tadi video yang kita nonton itu,
Kesamaan tertiak itu sama di mana mulai terjadi pemunahan. Hewan yang paling punah itu namanya apa? Ya, dinosaurus. Mereka punah. Ya. Kemudian zaman kuarter. Nah, di zaman kuarter ini sudah mulai yang namanya siapa? Ya, kita manusia. Manusia mulai ada di situ. Mulai ada manusia. Mulai ada orang. Mulai ada laki-laki dan perempuan. Mulai ada aku dan kamu. Gitu. Nah, itu adalah zaman realisasi kehidupan keabsahan secara biologis itu pada ya. Baik, dari kesimpulan ini ada yang ingin bertanya sesuatu sebelum kita sampai di penghujung pelajaran kita? Ada pertanyaan? Ya? Tidak. Tidak ada. Iya. Apa itu zaman? Apa itu tadi? Zaman belum? Belum adanya kehidupan. Ya. Zaman Paleosiku berarti zaman ya kehidupan baru muncul. Apa yang muncul di sana? Dinosaurus. Ya. Hewan kecil. Kalau zaman Mesozoikum baru munculnya Dinosaurus. Baik, terima kasih. Itu adalah hasil pembelajaran kita. Moga-moga Pak berharap materi yang sudah kita gali bersama itu disimpan baik-baik. Jangan cuma hanya karena ini kita ada di sini lalu saya pikir ini sesuatu yang disebutkan, simpan baik-baik. Ini juga termasuk materi pada semester ini, toh. Jadi simpan baik-baik. Dari awal sampai dengan terakhir materi kita, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik. Dari awal pembelajaran kita, kalian senang tidak? Senang. Suka tidak dengan pembelajaran kita? Suka. Senang. Mengerti? Mengerti. Paham materinya? Oke. Baik, terima kasih. Jika begitu, maka kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang lain dengan materi yang berbeda, yaitu kehidupan pada masa. Kira-kira itu materi yang nanti akan kita cari pada pertemuan berikutnya. Dan di akhir dari pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa bersama. Kita akan bersama. Jadi ada video ini. Kita akan tutup dengan doa. Dan Pak, kita salah satu teman bisa pimpin kita di dalam doa. Siapa yang mau? Ya. Kita menyanyi satu lagu doa dulu ya. Masuk. Satu lagu. Berdiri. Bisa? Bisa. Oke, baik. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, pentingnya mengucap syukur atas kebaikanmu. Terima kasih karena Tuhan telah mengutuk kami dari awal hingga kami menjadi jatuh boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk. Dan demikian sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat
Kalau lagi baru kita baca bahasa silakan. Mari diikut yang lain.